Hai, selamat datang di Ragu di Kelas dan kita bertemu lagi setelah beberapa saat saya tidak sempat mengajar. Saya ini mau mengajarkan mungkin juga konteksnya ke dalam konteks kawasan. Karena kemarin pada saat kejadian lagi di Laut Cina Selatan, yang insiden kita dengan Bakamla dihandle oleh Bakamla, sebenarnya kemudian yang saya perhatikan, kita seperti biasa reaksinya tuh gegeran gitu ya. Saya diwawancara oleh CNBC dan itu bisa dilihat di bawah ini. Dan itu kenapa saya kelas kali ini mungkin akan bahas dulu tentang isu yang sedang menghangat itu, yaitu isu tentang Indo-Pasifik. Kebetulan di beberapa hari ke depan saya diminta oleh World Global Forum untuk berbicara di World Global Forum tentang Indo-Pacific Vision dan pengaruh Cina. Lalu bagaimana misalnya membahas posisi The Squad, yaitu India, Australia, Amerika dan Jepang. Dan kemudian juga membahas misalnya posisi Indonesia itu akan seperti apa, ASEAN akan seperti apa. Nah, untuk itulah saya ingin membahasnya dari konteks Indo-Pasifik. Sebenarnya kalau ditanya tentang Indo-Pasifik, kenapa bergeser ke dari Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik, itu jelas nanti akan saya perlihatkan dalam peta ini. Bagaimana sebenarnya terjadi clashing war di dalam area itu. Jadi area kepentingan antara the new superpower dengan superpower yang sudah eksis. Jadi menurut saya itu akan terjadi kartografi power yang baru di daerah ini, dimana tadi muncul dari konstelasi, misalnya dasarnya dari ekonomi, kemudian ekonomi didrive oleh militer, dan kemudian ada power yang eksis sebelumnya itu merasa terganggu. Dan ini juga sebenarnya nggak bisa terlepas dari bagaimana sebenarnya kepentingan domestik masing-masing negara. Kalau mau dilihat dari kepentingan Amerika Serikat, mungkin Presiden Trump juga sedang perlu common enemy untuk menunjukkan powernya di dalam next election gitu, daripada kegagalannya di dalam domestic affairs Amerika Serikat. Jadi harus ada musuh yang diciptakan. Dari faktornya Xi Jinping, beliau juga sedang mengalami masalah, yaitu semua orang sebenarnya mengalami masalah ya, sedang terdampaknya ekonomi Cina oleh atas akibat COVID gitu. Jadi harus ada pelarian dari isu, sehingga akhirnya isu ini menjadi menarik untuk dibahas, dan kemudian akhirnya malah menjadi tegang gitu. Saya mau lihat di sini, misalnya kita baca Twitter ya. Twitter tuh menarik loh. Seminggu terakhir ini ya. Misalnya kapal terbangnya PLA itu menerbangi median line-nya Taiwan Strait, dan ketika Taiwan mengatakan bahwa itu adalah median line yang tidak boleh dilewati, dijawab dengan gagah oleh pilot dari PLA bahwa there's no longer median line in the Taiwan Strait. Itu sebenarnya respon dari China terhadap apa yang dilakukan Amerika terhadap Taiwan. Kemudian China sendiri mengirimkan 18 fighter jet dan juga bombers ke Taiwan Strait. Dan ini sebenarnya kalau menurut Ren Guqiang, dia itu seorang kolonel senior di China's Ministry of National Defense. Dia bilang bahwa sekarang jangan pernah ada yang main-main sama api lah, kalian pasti terbakar. Jadi attitude China terhadap apapun juga yang mengancam dia sekarang sudah semakin clear. Dan ini juga disikapi oleh Rusia. Misalnya Menteri Pertahanan Rusia Sergei menyatakan bahwa dia sedang membangun sistem pertahanan yang baru untuk sebenarnya membalans nanti kalau ada konflik yang semakin meluas di kawasan gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika betul-betul ini semakin memanas, semakin menyudutkan dan semakin tajam, maka sebenarnya akan sangat susah untuk negara regional power untuk bersikap netral, atau juga untuk bersikap diam-diam saja gitu di antara dua konflik ini. Nah, inilah menariknya kemudian kenapa saya sekali lagi cantumkan CNBC interview saya, karena saya melihat Indonesia sendiri sekarang mau apa gitu. Konsepnya mau kemana. Kalau dibilang misalnya konsep pertahanan kita tetap non-blok, masih bisa nggak non-blok itu bertahan gitu. Karena saya mau cerita sedikit aja. Misalnya saja saya bilang bahwa ada PR dunia yang nggak diselesaikan sejak tahun 2016. Waktu saya berangkat ke Bratislava, diutus Indonesia dalam global security meeting di Bratislava.
itu kita bertemu dengan Madeleine Albright, dan Madeleine Albright itu menyatakan dengan tegas bahwa dunia itu sebenarnya terbagi dua kan, coalition of the willing, coalition of the non-willing gitu. Coalition of the willing yaitu tadi Amerika, Sekutu dan kawan-kawannya, saya sudah sering ucapkan ini, dan coalition of the non-willing adalah sisa dari yang tidak masuk coalition of the willing. Nah, masalahnya kita kemudian menurut Albright kita menemukan apa yang disebut millennial paradox. Millennial paradox itu adalah apakah ada international norma dan value yang kita miliki di satu sisi, tapi di sisi lain punyakah kita regional norma and value? Karena kan apa yang dibuat oleh internasional belum tentu selamanya bisa diterima oleh regional. Demikian juga apa yang ditetapkan oleh regional value itu belum tentu selamanya bisa diterima oleh international value. Nah, itu nanti akan ada clashing, dan kalau kita membaca sebenarnya buku-buku klasik ya, buku-buku kuno, Anaximander itu sudah menyatakannya loh, dan dia bikin peta. Nanti saya akan perlihatkan di slide ini ya. Bagaimana Anaximander di abad ke-6 kalau nggak salah, dia sudah malah abad ke-6 sebelum Masehi ya, BC. Dia menyatakan bahwa dunia itu hanya terbagi tiga. Kalau dalam pertanyaan Anaximander, bayangkan ya, ini 6th century BC gitu. Dia menyatakan bahwa dunia itu hanya terbagi Eropa, Asia dan Libya. Jadi Libya itu represent Timur Tengah. Nah, menurut saya Libya sudah hilang, maka sekarang tinggal terbelah adalah Eropa dan Asia. Kalau lihat dari pertanyaan Anaximander ya. Nah, artinya kita bisa lihat Anaximander sudah bisa membaca ada coalition of the willing, ada coalition of the non-willing gitu. Terus kemudian ada PR-PR lagi. Kita nggak selesaikan sejak 2016 misalnya, apa sih frontline of war kita gitu. Kemudian apa sih, kita punya nggak sih tanggung jawab bersama, kemudian tantangan bersama yang kita ingin selesaikan bersama secara seluruh dunia, sehingga kita melahirkan collective program. Nah, di situ Albright juga pada saat Bratislava meeting itu, Albright juga bilang bahwa sebenarnya masalahnya adalah kita tuh nggak punya supranasional atau apa ya namanya, supranasional body untuk running program-program seperti tadi itu, seperti bagaimana frontline of war yang ditentukan, common challenge and responsibility yang ditetapkan, kemudian juga kolektif program menghadapi challenge dan responsibility tersebut. Nah, yang terjadi adalah incompatible enforcement. Jadi ada ketidakseimbangan di mana kemudian kalau ini terjadi catalytic event, jadi ada bencana satu titik akan meledak, maka kemudian yang menjadi masalah adalah the coalition of the non-willing countries, which is nggak masuk ke dalam tadi koalisinya Amerika, NATO dan kawan-kawan, itu pasti harus mengorbankan sovereignty, ya berarti kedaulatan, sama otonomi dia sebagai negara. Dan ini menarik karena Indonesia itu masuk ke coalition of the non-willing. Makanya pertanyaannya, apakah kita bersedia nih sovereignty kita, otonomi kita lepas gitu. Nah, ada juga masalah-masalah lain, misalnya tentang China membangun Polar Silk Road ya, kalau kita kalau bisa disebut, karena sekarang dia masuk ke daerah Arktik, itu menjadi mempengaruhi Amerika, merasa nggak nyaman misalnya kan, karena dia merasa kenapa sampai Cina masuk ke Arktik untuk national interestnya gitu kan. Kemudian juga dia punya kemampuan long vision global preeminence-nya. Sebenarnya gini, China itu punya China Dream, dan itu akan diwujudkan segera ya tahun depan, yaitu mengejar, kalau nggak salah 2021 ya, ada bagaimana mencapai moderately prosperous society. Jadi di tahun 2021, Cina itu menjamin bahwa semua GDP per kapita rakyat Cina itu akan naik sekitar berapa kali lipat dari 2010. Itu janji Cina kepada masyarakatnya. Dan ini akan berlaku kepada semua Chinese citizen. At the same time, tahun 2049, PRC ini memperingati 100 tahun. Jadi People Republic of China itu memperingati 100 tahunnya, dan itu artinya dia itu akan menuju ekonomi dengan kekuatan 3 kali lipat dari United States. Itu janji dia dan visi dia, dan itu juga akan didukung oleh militer yang hebat. Jelas kemudian ini artinya direspon oleh PLA dengan menjualkan kemampuan arsenalnya, dan dia lebih kepada nuklir, space, cyberspace, long range fires capability, dan juga kemampuan untuk global reach gitu. Jadi kemampuannya sudah mendunia kan. Nah, kemudian doktrinnya dirubah. Doktrinnya itu lebih kepada teknologi condition, seperti misalnya dia menyebutnya sebagai tentara yang sudah informatized war atau informatized warfare gitu. Nah, kemudian juga PLA juga punya kemampuan untuk joint operation, dan itu antara kemampuan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara,
angkatan luar angkasanya dia sudah ikut Amerika Serikat nih ya. Kemudian cyberspace dan juga electromagnetic spectrum. Nah, ini semuanya intinya adalah bagaimana kemudian PLA itu akan segera merealisasikan dirinya menjadi the great rejuvenation of the Chinese nations. Jadi itu akan didrive oleh kekuatan militer membangun kekuatan Cina besar yang telah terrejuvenasi itu. Nah, saya mau bahas lagi bahwa menurut saya ini akan berdampak kepada posisi non-alignment Indonesia yang harus menjadi terancam gitu. Terancam dalam maksud adalah persaingan Cina ini dan Amerika ini akan membawa banyak masalah selain political dan ekonomi, tapi juga bagaimana level tingkat tinggi dari ancaman atau pergerakan angkatan udara dan juga kemampuan angkatan laut Amerika, utamanya di Laut Cina Selatan gitu. Kalau kita lihat di peta juga akan terlihat bagaimana misalnya nanti China US military capability akan terbaca, nanti akan saya tunjukkan di slide ini. Dan maka kemudian juga ini membuat sebenarnya kita harus aware karena Amerika juga membangun apa yang disebut ASB. ASB itu adalah Air Sea Battle. Air Sea Battle itu adalah bagaimana konsep dari Joint Operational Access Concept, yaitu bagaimana semua angkatan ini membangun kemampuan anti-access dan area denial untuk keamanannya dia. Kemudian creation of ASBO. ASBO itu Air Sea Battle Office, di mana kemudian Air Force dan Navy itu berintegrasi untuk beroperasi bersama, sekali lagi untuk anti-access denial. Dan kemudian ASB ini juga sebenarnya lahir dari rapat-rapat penting para analis. Nah, itu bedanya. Di Amerika gitu ya, analis itu didengerin gitu. Didengarkan betul kata-katanya, diperhatikan, bukan dibantah. Di kita kan kadang-kadang jadi aneh, ada analis, apalagi analis pertahanan militer malah dianggapnya, kamu kan cuma analis, baca aja gitu. Kita yang melakukan. Jadi ada kayak underestimate terhadap analis. Ini mau saya garis bawahi aja ya. Bayangkan konsep perang ASB Amerika Serikat itu lahir dari pemikiran analis dengan para ofisial gitu. Dan dia menyatakan bahwa sebenarnya nggak ada lagi tawar-menawar bahwa memang akhirnya ofensif dan defensif itu harus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk counter China gitu, utamanya di Laut Cina Selatan dan East China Sea. Masalahnya kemudian Indian Ocean ini juga adalah next war frontier, di mana nanti aliansi Jepang, India, Australia dan Amerika itu tuh semakin akrab, dan itu artinya bagaimana kemudian kalau dinyatakan oleh waktu itu Admiral Harry B. Harris ya. Harry B. Harris ini adalah the Chief of United Pacific Command yang menyatakan bahwa sebenarnya strategic coalition dari 4 angkatan Navy ini, dari India, US, kemudian Jepang dan Australia, itu lebih kepada membalance atau menyeimbangkan China expansion. Jadi mereka ini udah sepakat semua China gitu. Nah, pertanyaannya adalah si Quad ini, yaitu Australia, India, Jepang dan Amerika, ini mau kemana bentuknya? Apakah dia bikin costly alignment yang semacam NATO gitu kan, partnershipnya, atau semacam shallow term limited alignment seperti ISIS? Kalau di ISIS atau kantor ISIS melakukan dibikin gitu kan. Kemudian apakah seperti lebih mendalam lagi, ada komitmen mendalam, political, cultural, kemudian ekonomi dan lain-lain, misalnya seperti ASEAN gitu. Atau malah seperti BRICS yang sifatnya hanya fleksibel, atau malah The Quad ini menggabungkan semuanya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan terdampak kalau ini akan terus semakin menuju ke hal yang pasti. Jadi mereka terus gitu kan, foreign affairs-nya berubah, penghitungan konstelasi, foreign affairs-nya betul-betul bersikap atau berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanannya misalnya. Bagaimana menyikapi perubahan dunia ini gitu. Jadi nggak menganggap konsep foreign affairs-nya itu seperti buku suci yang nggak boleh diapa-apakan, itu seperti kitab suci. Itu kenapa? Karena ini sekarang begini ya, kalau kita bilang tentang misalnya security dilemma ya, Cina itu kan paling kekhawatirannya adalah semua supply of oilnya dia itu diberhentikan di Malaka misalnya. Nah, kalau memang itu yang terjadi, dan memang itu berarti nafasnya China langsung berhenti kalau sampai oil dan energy security-nya terganggu. Maka negara yang akan terkena terdampak itu udah pasti cuma 3. Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Dan itu bagaimana kemudian kita tuh akan susah untuk tidak terlibat di dalam konflik, baik langsung atau nggak langsung ya. Nah kemudian bagaimana kita bisa memaintain neutrality in Indo-Pacific, netralitas kita di Indo-Pacific ketika kita sudah akan berbicara tentang geostrategic location.
Masalahnya adalah di kawasan kita ini, kita itu terkait ke banyak hal. Maritime iya, airspace iya gitu kan. Dan ini semua interconnected dan interventing factors. Jadi kita mau suka atau enggak, either kita kebentur di masalah maritim issue gitu kan, atau maritim konflik, atau kita terbentur di masalah airspace konflik. Tinggal tunggu cepat aja. Misalnya jauh-jauh dulu saya udah bilang, semua namanya pertahanan itu disiapkan pada saat damai. Nggak ada pertahanan itu disiapkan pada saat kita sudah perang di depan mata gitu. Saya sudah ingatkan ribuan kali, Air Defense Identification Zone di Laut Cina Selatan harus segera dibuat oleh ASEAN, dan kalau bisa dengan Indonesia sebagai leadingnya. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi ADIS ditetapkan China di situ, itu clash antara negara ASEAN dengan China akan semakin besar gitu. Belum lagi antara negara ASEAN sendiri yang kepentingannya berbeda. Nah, jadi jangan sampai kita nggak mampu menghandle jika terjadi Indo-ASEAN Battleground. Dan itu sudah depan mata, karena sekali lagi posisi Indonesia dan Filipina ya, kalau kita melihat Perang Dunia Kedua misalnya, itu betul-betul menjadi center dari logistik atau center dari bases-basesnya militer asing gitu. Sehingga menurut saya dalam konteks ini yang paling akan sibuk itu sebenarnya adalah Filipina dan Indonesia. Itu kenapa sebenarnya kita tuh harus berpikir, Indonesia ini sekarang sudah waktunya kah membentuk Global Maritime Fulcrum beneran gitu. TNI-nya itu benar-benar yang sesuai apa yang disampaikan oleh Jokowi sejak 2014, poros maritim dunia, yang artinya poros dirgantara, poros permukaan tadi. Dia harus mampu dideploy, karena sekarang kalau kita lihat China, bagaimana kemampuan balistik missile dia misalnya, itu udah mengerikan banget. Dia cuma melepas yang level 1 aja, ujung-ujung Kalimantan udah kena. Melepas level 2-nya dia, ya kan, masuk ke second island chain dia sudah bisa mengenai hampir satu Indonesia gitu, dan di beberapa negara ASEAN. Jadi memang kalau terjadi spillover, kita tuh pasti kena gitu kalau kita nggak bisa handle. Nah, jadi sekarang PR-nya adalah kita tuh sekarang sebenarnya kalau memang kita punya keterbatasan anggaran, menurut saya kita tuh punya keterbatasan juga untuk menentukan sikap. Artinya, kalau memang kita punya keterbatasan anggaran, mungkin kita harus geser nih. Apakah political security like ASEAN itu betul-betul harus jadi semacam security cooperation gitu, di bawah sebuah rule of law yang jelas ya di antara ASEAN sendiri. Atau kalau memang tetap bersikeras kita mau non-alignment, ya kita mesti bangun our own capability, which is pertama very expensive, kedua tetap kita mesti balancing. Jadi jangan sampai kita bangun kapabilitas kita sendiri, tapi membeli misalnya alat pertahanan itu nggak seimbang. Satu lebih ke coalition of the willing, which is itu akan bahaya dengan embargo, ketakutannya kan demikian. Nah, satu hal, kita harus berani juga beli ke coalition of the non-willing, misalnya kerjasama dengan China. Makanya nanti kalau di peta ini saya akan perlihatkan, Indonesia itu paling bagus dibagi 4 aja. Nanti ada yang Pacific Ocean dan Indonesia bagian timur itu kerjasama dengan coalition of the willing, yaitu Australia dan kawan-kawannya. Tapi di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Indian Ocean itulah dengan coalition of the non-willing, which is China dan kawan-kawannya. Entar dari peta ini akan kelihatan harusnya seperti apa, sehingga kita tetap bisa memainkan posisi non-alignment kita, tapi dalam posisi yang betul, bukan tidak berteman dengan semuanya, tapi justru berteman dengan semuanya gitu. Dan sekali lagi, ASEAN Security, Stability, Prosperity, and Development itu bisa dibangun kalau kita mau punya vision bersama. Apakah vision ASEAN itu mau 2025 kah? Atau 2050 kah, setahun setelah 100 tahunnya People Republic of China? Bisa juga. Tapi yang pasti ada role of law dan action untuk strategic resource and food and energy gitu ya. Role and action untuk integrated regional waters and skies misalnya, atau airspace gitu. Kemudian juga kepada border initiative, kemudian kepada unmanned aerial system, kemudian kepada yang paling penting ya, sebenarnya kita sudah waktunya mendorong kembali lagi moto atau semboyan ASEAN yang dari dulu sering disampaikan oleh para pendiri ASEAN gitu, yaitu bagaimana dari ASEAN untuk ASEAN gitu. Sehingga kita kemudian bisa menjaga keseimbangan kawasan ini. Kalau ditanya bagaimana sih joint concept regional deterrence untuk strike forces misalnya, kalau Bu Koni kalau memang bisa dibuat gitu, semacam tadi security cooperation yang lebih mendalam dengan sesama negara ASEAN, apalagi yang bisa dicapai? Pertama, major combat operations. Kedua, joint theater logistik. Ketiga, homeland defense. Keempat, maritime domain awareness. Kelima, shaping operations. Kemudian joint urban operations, itu harus mampu dilakukan. Kemudian ASEAN military support. Jadi ada saling support antara militer satu negara dan negara lainnya ASEAN.
Dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan untuk menstabilisasi, mengamankan, dan merekonstruksi. Jadi ada operasi-operasi 3 itu sebagai operasi pamungkas jika sudah terjadi sebuah atau sesuatu hal. Nah, jadi sekali lagi, sekarang itu menurut saya Amerika sendiri juga harus belajar ya. Dia mungkin harus belajar dari Inggris. Inggris itu pada abad ke-18 dan hingga Perang Dunia I kalau nggak salah ya. Dia itu betul-betul membangun kekuatan sea power dia. Dan itu artinya kenapa dia bangun untuk sebenarnya menghandle European power atau another European dominant power, sehingga dia akhirnya juga membangun beberapa koalisi waktu itu. Nah, kemudian waktu itu juga UK sangat paham bahwa dia punya limitasi dalam human resource, sehingga kemudian dia akhirnya meminta bantuan dari beberapa bagian gitu. Nah, mungkin tipe-tipe inilah yang mesti diikuti oleh Amerika. Apakah dia akan mengajak memang tadi disampaikan India, Jepang, Australia dalam squad tadi, atau kemudian juga harus masuk ke kita gitu. Karena tadi saya sampaikan bahwa posisi Indonesia itu pasti sangat strategik. Bersama Filipina itu kita betul-betul akan bisa menjadi apa saja gitu, sumber logistik jalur dia, base dia gitu kan. Sehingga Indonesia itu harus sebenarnya dilirik oleh Amerika Serikat, atau Indonesia justru memainkan posisi ini dengan sebaik-baiknya karena tahu nih kalian butuh saya gitu kan. Nah, untuk mengamankan Syrian of Communications itu juga kita mesti hati-hati, karena bahasa kita netral itu juga bahasa yang agak susah ya. Karena neutrality itu akan dilihat dari sebenarnya the reason of why the war break out. Jadi kita nggak bisa bilang netral kalau kita nggak lihat alasannya kenapa perang itu terjadi. Kemudian juga bagaimana perang tersebut di-conducted gitu. Nah, yang intinya saya cuma mau sampaikan bahwa hubungankah, kerjasamakah, atau apa namanya, itu harus dibangun before the crisis atau sebelum event itu terjadi. Jadi sekarang ini sebenarnya kita harus buru-buru nih menentukan Indonesia tuh mau kemana, yang tadi saya bilang, punyakah kita roadmap pertahanan yang sesuai Poros Maritim Dunia? Sudah tahukah kita Indonesia 100 tahun lagi mau di mana, 200 tahun lagi mau di mana, 300 tahun lagi mau di mana gitu kan? Karena sebenarnya key point of ASEAN integration itu adalah support decision, networking, dan local tactic effect. Saya cuma mau selesaikan di sini aja ya. Saya mau cerita sedikit. Kembali ke buku saya ini, kita bisa lihat ya, di sini tuh sebenarnya kenapa saya sampai niat untuk bikin buku dan di-rewrite oleh seorang sastrawan bernama Barakati Raja, agar sebenarnya isu-isu pertahanan itu bisa disukai, diminati, dan yang paling penting bisa dimengerti betapa pentingnya pertahanan negara itu. Nanti di sini bisa dilihat di halaman ini ya. Beberapa dari kalian sudah terima buku saya pastinya, beberapa sedang dalam perjalanan, mohon sabar ya. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa bukunya udah habis gitu. Karena kemarin ternyata peminatnya lebih di atas dari 20 ya. Jadi saya akhirnya harus memesan khusus kepada percetakan. Nah, Sriwijaya itu sampai 1000 tahun. Ternate Tidore sampai 859 tahun. Goa 625 tahun. Nggak usah saya bacakan satu demi satu, tapi misalnya Banten yang paling muda saja itu 165 tahun. Itu kenapa sekarang saya sering ke Banten. Sebenarnya saya tuh lagi ingin lihat dulu bagaimana sih pemimpin-pemimpin kita kerjasama dengan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kalau zaman abad 15-16 itu kan sedang hebat-hebatnya seperti sekarang kita kerjasama sama Amerika gitu. Nah, intinya adalah ternyata event kerajaan Jepara yang usianya 30 tahun dipimpinannya oleh seorang perempuan yang demikian hebat bernama Ratu Kalinyamat atau Reinhard Jepara, itu dia menerapkan apa yang disebut koalisi. Bayangkan Jepara itu membantu atau dibantu juga oleh beberapa negara, which is Johor, Aceh gitu kan, Banten, untuk menyerbu Portugis ke Malaka. At the same time, negara-negara yang lebih lemah, misalnya merasa lebih lemah seperti Kesultanan Hitu di Maluku gitu. Bayangkan dia dekat dengan Bone, dekat dengan Ternate, dekat dengan Tidore, tapi begitu Portugis masuk ke Hitu, dia banyak tolongnya Ratu Kalinyamat ke Jepara ini yang jauh ini, ke perempuan cantik dan hebat ini. Bantu saya, kita usir Portugis. Nah, jadi sekali lagi, ternyata masalah koalisi, masalah kerjasama atau alignment itu sudah dilakukan lama oleh nenek moyang kita. Jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa kita tiba-tiba begitu sensitif gitu, begitu apa ya? Kalau saya bilang tuh lebih sombong kali ya, mau alignment gitu, tapi non alignment, tapi kita sendiri bingung sebenarnya kita mau kemana dan kita dalam bahaya. Sekali lagi saya sampaikan ya, kita dalam bahaya jika kita tidak mengikuti perkembangan dunia ini. Kalaupun mau non-alignment itu mesti dirumuskan ulang kembali gitu. Non-alignment seperti apa yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia? Non-alignment seperti apa yang akan mementingkan semua kepentingan nasional Indonesia gitu.
dan juga rakyat Indonesia. Jadi bukan non-alignment yang akhirnya mementingkan cuma konstelasi diplomasi dalam hubungan internasional. Tapi kalau nggak mengejar kepentingan nasional kita untuk apa gitu. Nah, jadi konklusinya sebenarnya menurut saya itu sudah harus diambil keputusan diplomatik yang besar oleh Presiden Jokowi. Karena kalau tidak, ini potensial konflik akan terjadi dan itu akan berbahaya sekali. Dan bagaimana sebenarnya kita harus memitigasi accident ini segera. Karena begini ya, kalau sampai ini terjadi, ini saya mau bacakan aja penutupnya ya. Di dalam United States Studies at the University of Sydney, itu menyatakan bahwa if armed conflict break out between Beijing and Washington, maka China high-tech ballistic missiles itu akan menghancurkan semua bases dari naval dan juga dari semua kapal-kapal yang ada di Western Pacific region. Dan itu dalam berapa lama? Dalam 1 jam. Dan pada saat yang bersamaan ketika itu terjadi, Indonesia pun sudah hilang dan luluh lantak. Jadi sekali lagi, kita ini ada di antara dua gajah yang sedang berantem besar dengan kekuatan yang besar. Maka kita sebagai pelanduk harus pintar-pintar memainkan peran kita, memainkan betul-betul kekuatan kita. Semoga menginspirasi dan membuat kita semua merenungkan bersama. Dan kalau memang ada masukan atau ada kritik, tulis aja baik-baik di komen bawah ini, kita diskusikan sebaiknya seperti apa. Jadi jangan cuma bilang ini enggak, ini jelek, itu apa, tapi nggak memberi solusi. Karena sekali lagi, silakan semuanya dikritik, diberi komen, tapi juga kasih alternatif solusinya seperti apa yang menurut Anda paling baik buat Indonesia. Bye.